Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Guys, balik lagi bersama aku Ocha. Jadi di video kali ini tuh aku bakal bahas, ini udah lama banget aku nggak ngerekomendasiin drakor, karena ada beberapa bulan yang lalu tuh aku emang off dari dunia perdrakoran karena nggak ada drakor yang kayak pas di hati aku. Tapi sekali ada, banyak buat dah, sumpah bulan ini banyak banget drakor yang aku tonton. Oke, buat kalian yang belum nonton rekomendasi drakor aku yang part 1 sama part 2, kalian bisa klik link tombol di atas sini. Oke, let's go. Aku akan kasih kalian racun untuk kalian menonton sebuah drakor, semua drakor yang udah aku tonton, yang aku tonton. Let's go. Oke guys, jadi yang pertama itu ada Alice. Jadi Alice ini tuh ceritanya tentang perjalanan waktu. Kalau kalian nonton The King itu kayak gitu, kayak ada tentang time travel gitu. Jadi seorang tentang perjalanan waktu dan seorang penjelajah waktu. Ini itu seputaran situ. Aku nggak akan spoiler yang terlalu wow karena pasti kalian benci spoiler kan ya. Aku cuma kasih kayak kesimpulan besarnya aja. Jadi ini drama ongoing yang plot twistnya itu sangatlah wow. Aku aja yang nonton, ini udah episode ke-14 minggu depan terakhir. Aku aja yang nonton kayak what the, kayak plot twistnya tuh kayak nggak kayak kalian harus nonton. Ini sangat-sangatlah untuk kalian yang kayak percaya bahwa ada dimensi lain, kayak ada maksudnya sangat-sangat menyukai sebuah time travel. Kalian harus nonton drakor ini, sangat-sangat rekomend. Oke, pemainnya yaitu Jo Won sebagai Park Jin Gyeom sama Kim Hae Sun sebagai Yeon Tae. Aduh, ini gila banget sih drakornya. Oke guys, sebelum aku pindah ke drakor kedua, aku pengen kasih tahu semua drakor yang aku rekomendasi ini tuh ongoing. Jadi semua itu belum tamat karena aku tuh pencinta ongoing, bukan maraton. Karena kalau maraton itu aku biasanya putus di tengah jalan gitu, kayak episode 10 atau 12 itu aku udah nggak nonton lagi karena aku tahu pasti endingnya itu kebanyakan aku udah kepikiran endingnya itu, kayak udah males nontonnya. Jadi aku nonton yang ongoing. Oke, selanjutnya yang kedua ada 18 Again. Oke guys, ini sangatlah booming, ini sangatlah wow sekarang ini karena di drakor ini tuh bertabur visual semua guys, gila itu. Semuanya tuh bertabur bintang-bintang yang gantung. Jadi 18 Again ini itu diadaptasi dari film barat itu 17 Again. Jadi bagaimana seorang yang kayak pengen dia kembali muda lagi, kayak dia pengen memperbaiki hidupnya. Jadi di suatu malam ketika dia main basket, terus dia kayak men-shoot bolanya gitu, dan permintaannya kalau bola itu masuk piring itu dia pengen balik ke masa mudanya dia, dan permintaannya terkabul, dia balik ke masa mudanya. Dan itulah awal dari cerita ini, itulah awal dari perjalanan hidupnya yang semakin rumit maybe. Jadi yang pemerannya di 18 Again ini, untuk yang versi mudanya yang Hong Dae-yongnya itu yaitu Lee Do-hyun. Lee Do-hyun itu kan pemeran ketika mudanya Hong Dae-yong, tapi ketika dia balik lagi ke usianya 18 tahun, dia ganti nama jadi Go Wo-young. Jadi Go Wo-young. Sedangkan Hong Dae-yongnya sendiri itu diperankan oleh Yeon Sang-hyun. Oke, pemeran lead female-nya yaitu Kim Ha-neul.
Kim Hanul sebagai Jung Da-jo. Oke, ini tuh wow banget guys, karena ini cerita ini ada unsur romansnya, ada kekeluarganya dapat banget, terus cerita-cerita yang kayak anak-anak SMA gitu. Wow, di sini tuh kayak ada pelajaran kehidupannya juga. Wow, ini recommended banget lah, kalian harus nonton, harus. Oke, yang ketiga itu Private Lives, yaitu sebuah drakor yang kayak seorang penipu atau apa ya, aku mau bilang pekerjaan yang menipu. Intinya itu jadi mereka kayak ketika mereka bekerja, mereka memalsukan semua identitasnya gitu. Terus mereka menipu orang yang mereka targetkan, terus mereka dapat uang, terus uangnya dibawa lari. Nah, seperti itu. Nah, di Private Life ini jadi ceritanya itu ada seorang perempuan yang kayak keluarganya itu, bapak dan ibunya tuh dua-duanya pekerjaannya tuh kayak gitu, kayak maksudnya kayak menipu gitu. Tapi bapak dan ibunya itu kayak beda jalur gitu, kayak beda anutan. Nah, akhirnya bapaknya ini ditipu. Dia menipu orang, terus dia ditipu lagi sama orang yang suruhnya gitu. Jadi dia itu jadi kambing hitam lah gitu. Jadi bapaknya masuk penjara, dan anak perempuannya itu pengen balas dendam ke orang yang sudah membuat bapaknya ini masuk penjara gitu. Setidaknya maksudnya orang itu yang merencanakan penipuan itu, tapi bapaknya yang harus masuk penjara gitu, bapaknya harus tanggung sendiri gitu. Jadi perempuan ini ingin membalas dendam. Nah, disinilah ceritanya dimulai dan semakin menegangkan karena perempuan ini tuh terjebak dalam permainannya sendiri. Jadi dia tuh ada dia tuh main kayak sebuah dokumenter yang dia itu dokumenter pernikahan, tapi dia tidak tahu kalau pasangannya ini itu bukan sembarangan orang gitu. Ternyata pasangan ini tuh mata-mata atau detektif yang sangat-sangatlah profesional, dan mereka kalian nonton aja lah, nanti kalian harus nonton. Oke, pemeran dari drakor ini yaitu Sohyun SNSD sama Go Kyung Pyo. Jadi Sohyun itu berperan sebagai Cha Jo-eun, sedangkan Go Kyung Pyo berperan sebagai Lee Jung Hwan. Oke, drakor yang keempat. Oh my god. Oke. Dari semua drakor dari semua drakor yang akan aku rekomendasikan, ini yang paling terrecommended kalian harus nonton, yaitu Tale of Nine Tails. Yaitu sebuah cerita tentang rubah ekor 9 yang mencintai seorang manusia, dan cinta mereka itu terlarang karena kan sudah tahu kan cerita yang kayak intinya kayak dewa gitu mencintai manusia. Cinta mereka itu tidak abadi, tidak bisa bersama. Jadi perempuannya tuh meninggal, belum ditahu kenapa, karena ini masih 4 episode. Tapi ini recommended banget guys. Oh my god, menurut aku ini penulis Goblin ya, menurut aku. Dan pemain di sini sangat wow. Lee Dong-wook ditambah Kim Bum, ambiar guys, ambiar banget. Jadi kalian harus nonton. Oke, pemerannya tuh Lee Dong-wook. Ada Lee Dong-wook sebagai Leon, yaitu seorang roh gunung, pelindung hutan, roh gunung yang berkuasa dulunya, tapi sejak dia menyukai manusia, dia buat kesalahan, terus dia berubah jadi berubah ekor 9, dia berubah jadi Guminho. Terus dia ingin mencari reinkarnasi dari cinta pertamanya itu. Jadi di sini
dikatakan bahwa seorang Ruby itu setia, jadi satu untuk selamanya. Kalau kalian mau orang yang setia, carilah seorang Guminho. Enggak deng. Terus ada Juboa, itu lead female-nya, dan ada Kim Bum yang berperan sebagai Lirang, yaitu adik tiri dari Lee Dong Wook, yaitu Lian. Gila, ini drama yang suka fantasi harus nonton, harus. Oke, yang selanjutnya ada Startup. Jadi Startup ini aku udah tunggu dari tahun lalu deh, awal tahun kayaknya. Iya, awal tahun. Jadi itu dikonfirmasi bahwa Suzy sama Nam Jo Hyuk akan bergabung dalam drama Startup ini. Nam Jo Hyuk akhirnya comeback dan bersama Suzy. Wah, itu the best couple ever. Enggak deh. Dan jadi menurut aku cerita drama ini hampir mungkin kesimpulan besarnya mirip sama Itaewon Class, karena itu sebuah kayak perjuangan untuk seorang anak muda yang berjuang bagaimana membuat perusahaan atau kayak ingin sukses meraih mimpi dan cita-cita kayak gitu. Intinya drama ini berkesimpulan sebagai begitu. Tapi drama ini juga ada unsur kekeluargaan yang sangatlah kompleks. Terus pasti semoga banyak romansnya itu kan. Oke, selanjutnya aku lupa mereka memerankan apa. Jadi Nam Jo Hyuk ini berperan sebagai Nam Dosan. Nam Dosan ini itu seorang pria yang sangatlah pintar matematika. Dia juara 1 matematika. Terus dia sangatlah bagaimana membuat keluarganya bangga. Tapi dia tuh ketika dia ingin membangun perusahaan itu dia gagal. Sedangkan Sodalmi atau Suzy berperan sebagai Sodalmi. Sodalmi itu perempuan yang kayak aktif gitu, perempuan yang kayak extrovert gitu. Dia ingin kayak meraih mimpinya. Terus jadi kan kakaknya itu dia ingin membuktikan ke kakaknya kalau pilihan kakaknya itu yang salah, bukan. Jadi ingin lebih sukses dari kakaknya. Menurut aku sih gitu. Karena ini baru 1 episode. Dan episode 2-nya hari ini dan aku belum nonton. Oke, yang terakhir ada Search. Kenapa? Sebenarnya aku nggak pengen nonton Search ini, tapi di Search ini ada Crystal. Jadi drakor terbarunya Crystal FX. Jadi dia kemarin baru keluar dari SM, terus dia masuk apa ya, entertainer apa aku lupa. Yang sama dengan Nam Jo Hyuk kalau nggak salah. Jadi di sini ada Crystal yang berperan sebagai Son Ye-rim dan Jang Dong Hyun yang berperan sebagai Hyung Dong Jin. Oke. Hyung Dong Hyun di sini sangatlah keren. Jadi ini itu kayak cerita tentang, menurut aku ini tentang kayak mereka ingin menguak misteri di balik sebuah kayak hutan yang kayak ada apa dalam hutan itu, karena banyak korban jiwa dan belum diketahui apa penyebabnya. Jadi mereka dibentuk dalam suatu tim itu yang akan mengungkap masalah apa yang sebenarnya terjadi. Dan Jang Dong Hyun ini sama Crystal dulunya tuh mantan. Terus mereka dipertemukan dalam tim yang akan memecahkan masalah dalam hutan tersebut. Kita lihat bagaimana. Kalian penasaran? Aku juga, karena ini baru episode 1 dan menurut aku ini sangatlah apa ya, penuh misteri dan itu sangatlah menegangkan, guys. Oke, kalian harus nonton karena aku yakin sih ini kayaknya bagus banget. Oke guys, sekian video kali ini. Itulah 6 drakor ongoing yang aku tonton, dan itu tuh Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi tiap hari itu ada episode baru dan aku tuh nggak ada waktu untuk bernapasnya. Aku diserang oleh visual terus. Dan 6 drakor ini bertabur visual, apalagi 18 Again sama The Tale of Nine Tails. Oh my god, sama Startup. Ini sih 3 drakor yang paling aku
rekomendasikan buat kalian, jadi kalian harus nonton. Oke guys, sekian video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar channel aku dapat berkembang dan menghasilkan banyak video berkualitas yang bermanfaat bagi Anda yang menontonnya. See you next video, bye bye.